Pernah dengar orang ngomong kayak gini, loh, aku tuh ganti oli nggak pernah telat loh. Aku bahkan sering tuh servis. Tapi kenapa mobilku masih juga rusak? Apa karena kualitas dari spare partnya yang jelek? Atau karena memang sudah usia? Padahal teman-teman, kenyataannya mobil rusak itu disebabkan karena kebiasaan pemiliknya tanpa disadari. Dan yang lebih mengejutkannya lagi teman-teman, kebiasaan-kebiasaan ini tadi itu dilakukan hampir setiap waktu. Bahkan ada kemungkinan juga teman-teman, kalau kalian punya mobil, kalian juga bisa melakukan hal itu. Di videoku kali ini teman-teman, aku mau ngebahas nih 10 kebiasaan buruk yang menyebabkan mobil kita cepat rusak. Apa aja itu? Terus simak ya video aku sampai selesai. Dan pastikan teman-teman sebelum kalian melihat video ini, kalian dukung channel kita, biar channel ini bisa semakin berkembang. Caranya, kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Kebiasaan buruk yang membuat mobil kita cepat rusak. Yang pertama, langsung menginjak gas ketika baru pertama kali mobil dinyalakan atau mesin masih dingin. Ketika mobil baru dinyalakan teman-teman, itu kan sirkulasi olinya belum maksimal. Kalau kalian langsung menginjak gas, yang terjadi kan seperti ini. Gesekan antar komponen itu meningkat teman-teman. Efeknya, mesin cepat aus. Solusinya, nyalakan mobil, kemudian tunggu 30-60 detik. Baru kalian tuh bisa pakai itu kendaraan. Ya biar idle dulu lah. Yang kedua, tangki BBM sering hampir kosong teman-teman. Kebanyakan orang nih ya, mengisi BBM itu waktu indikator BBM-nya itu udah menyala-nyala atau di strip yang bawah seperti itu. Padahal teman-teman, kebiasaan ini bisa banget nih ya menyebabkan fuel pumpnya itu aus. Pompa bensin ya teman-teman, itu kan ada di dalam tangki. Nah, kalau BBM-nya itu ada di posisi yang bawah banget kayak gitu, otomatis pompa bensin ini bekerjanya itu lebih ekstra. Karena apa? Ya karena pendinginannya itu nggak maksimal. Dia membutuhkan BBM untuk pendinginan mesin itu sendiri teman-teman. Ya otomatis efeknya umurnya nggak bisa panjang. Kayak itu loh teman-teman, pompa di akuarium. Kalau nih air di akuarium itu udah berkurang banyak, kemudian si pompa ini masih bekerja seperti itu, mesinnya kan jadi panas banget. Nah, ini teman-teman, konsepnya itu sama kayak pompa BBM tadi. Yang ketiga, menginjak rem mendadak terlalu sering. Siapa nih yang hobinya mainin rem? Ternyata teman-teman ada efeknya. Yang pertama itu efeknya kampas rem cepat habis, cakramnya cepat panas teman-teman. Sistem pengeremannya cepat banget jadi aus. Solusinya kalian tuh harus memperhatikan teman-teman jarak aman saat berkendara. Nah ini teman-teman diperhatikan, oke? Yang keempat, sering banget menghantam lubang jalanan. Apalagi di Konoha nih. Wah, kacau kalau jalan-jalan di sini musim hujan apalagi ya gitu. Waduh, kacau nih, bergelombang, berlubang. Lubangnya kecil tapi dalam-dalam. Ini kebiasaan yang sering dianggap sepele, teman-teman. Dikira dengan adanya shock breaker itu masih aman. Shock breaker tuh bisa apa ya, tahan gitulah. Itu perkiraannya. Padahal dampaknya itu bisa merusak shock breaker itu sendiri, kaki-kaki mobil, lah, velg, kemudian ban. Kalau teman-teman sering banget melakukan hal itu, menghantam lubang jalanan dalam kecepatan tinggi, ya udah siap-siap aja tuh budget buat servis. Serius. Yang kelima, membawa beban terlalu berat. Setiap mobil memiliki batasan muatan teman-teman. Jadi jangan asal membawa beban yang berat. Kalau kalian membawa beban yang berat dan itu sering, wah dampaknya nih teman-teman.
suspensi cepat rusak. Mesin kan bekerja lebih keras tuh. Jadi ini ada pertanyaan, kabar mesin nanti gimana? Bener kan? Yang berikutnya, konsumsi BBM otomatis juga menjadi meningkat. Yang keenam nih, jarang mengecek tekanan ban. Siapa nih yang sering abai sama tekanan ban mobil kalian? Gak pernah dicek sama sekali. Mungkin 1 bulan harus dilihat dari jauh gitu doang. Oh, masih aman. Siapa? Ternyata itu kebiasaan yang buruk, teman-teman. Aku kasih tahu ya, kalau tekanan ban nggak sesuai itu ada efeknya. Efeknya adalah ban cepat halus, mobil tidak stabil. Berikutnya konsumsi BBM jadi boros. Nah ini teman-teman, idealnya cek tekanan ban mobil kalian itu setiap 1 minggu sekali. Penting ya teman-teman. Ya walaupun kelihatannya itu ya, oh masih keras nih tekanannya masih oke kelihatannya. Tapi baiknya kalian cek 1 minggu sekali. Oke. Yang ketujuh, memanaskan mobil terlalu lama. Banyak orang memanaskan mobilnya itu di kisaran waktu 10-15 menit. Padahal mobil-mobil modern, teman-teman, nggak membutuhkan waktu selama itu. Biasanya cukup 30-1 menit aja. Ini untuk mobil-mobil keluaran terbaru itu. Memanaskan mobil terlalu lama itu membuat ya BBM-nya terbuang sia-sia, teman-teman. Hal yang sepele lah ya kelihatannya. Yang kedelapan, mengabaikan lampu indikator di dashboard. Teman-teman, asal kalian tahu ya, lampu indikator di dashboard itu tuh tanda awal. Jika yang nyala itu cek engine, suhu, oil, udah mulai menyala kayak gitu. Kemudian kita nggak peduliin, kita acuh seperti itu. Nah, siap-siap aja teman-teman. Biaya lebih untuk perawatannya. Pasti kerusakan lebih parah. Yang kesembilan, jarang servis berkala. Servis berkala itu bukan formalitas, teman-teman. Ya karena saat servis, mekanik kan ngecek satu-satu, biasanya seperti itu. Oli, filter, sistem pendinginan, rem. Dengan servis rutin, otomatis nih ya, kerusakan kecil-kecil yang berpotensi menjadi kerusakan besar itu bisa ditanggulangi. Betul kan? Jadi teman-teman, mencegah lebih baik daripada turun mesin. Setuju ya. Yang ke-10, mengemudi secara agresif. Wah, siapa nih yang hobinya ugal-ugalan? Mengemudi secara agresif dan mengerem secara ekstrim seperti itu bisa menyebabkan mesin lebih cepat aus. Serius loh teman-teman ini. Transmisi ekstra bekerjanya. Konsumsi BBM otomatis juga meningkat. Jadi, cara mengendara itu berpengaruh sama keawetan mesin mobil kita. Terkadang teman-teman, kerusakan mobil itu disebabkan bukan dari kualitas dari spare part mobil kita, teman-teman. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk yang kita nggak sadari. Aku ada pertanyaan, dari 10 kebiasaan buruk itu tadi, teman-teman pernah melakukannya nggak? Secara nggak sadar seperti itu. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain itu juga bisa tahu dan bisa belajar. Karena pengalaman itu kan berharga, teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman yang lain yang membuat mesin mobil kalian itu jadi gampang rusak. Boleh deh tulis pengalamannya di kolom komentar. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.